kesehatan masyarakat itu harus mampu melakukan kajian dan analisis situasi masalah. Jadi nanti yang berkembang di masyarakat itu masalah kesehatan apa, nanti kita harus bisa menganalisis, termasuk dengan kebijakannya, termasuk budaya-budaya yang ada di masyarakatnya atau populasinya, dan memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat. Jadi nanti kalau sudah dilakukan proses PBL ini dari awal, nanti tentu harus bisa memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat. Nah, secara umum, ya ini saya sampaikan saja bahwa secara umum untuk metode PBL-nya, pertama adalah menganalisis masalah kesehatan masyarakat. Ya, jadi masalah apa yang ada di populasi, masalah apa yang ada di masyarakat atau populasi tertentu itu dianalisis. Nah, setelah dianalisis, nanti diprioritaskan. Kan bisa jadi ketemu masalah kesehatan masyarakatnya misalkan ada 20 misalkan, banyaknya 10 misalkan. Ada 10 masalah kesehatan masyarakat. Ya nanti ini diprioritaskan yang yang apa urgent itu yang mana, yang bisa segera ditangani itu yang mana, itu diprioritaskan karena sekali lagi mungkin tidak semua masalah kesehatan itu bisa kita selesaikan dalam satu waktu karena terkait dengan biaya, terkait dengan tenaga, terkait dengan waktu ya. Jadi diprioritaskan. Nah, nanti ada teknik-teknik prioritas masalah kesehatan ini. Kemudian setelah diprioritaskan, nanti disusun intervensi program kesehatannya apa. Ya kan, nanti masalahnya apa, ketemu akar penyebab masalahnya apa, nanti dilakukan intervensi. Jadi kesehatan masyarakat itu sampai melakukan intervensi nanti. Nah, tentu setelah diintervensi, maka direncanakan intervensi, maka akan dilakukan programnya. Nah, karena melakukan program, maka harus dievaluasi, diawasi, dimonitoring. Nah, ini pemikiran holistik untuk satu kesehatan masyarakat di kegiatan PBL, termasuk untuk RPL. Oke. Nah, untuk timelinenya ini penting sekali. Timelinenya untuk PBL RPL ini ada 3 kelompok kegiatan. Yang pertama adalah analisis situasi, yang kedua penyusunan rencana program, kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan dan monitoring evaluasi program. Nah, nanti di tempat PBL mulai tanggal 9 Juni 2025 sampai tanggal 28 Juni 2025. Ini 3 minggu berarti. Ya, dengan pembagian alokasinya, minggu pertama itu kita lakukan analisis situasi. Jadi identifikasi masalah, prioritas masalah, mencari akar penyebab masalah itu di minggu pertama. Nah, nanti di minggu kedua itu sudah penyusunan rencana program. Jadi programnya apa yang direncanakan, nanti bimbingan dengan di pembimbing, program-program yang bisa dilakukan sebaiknya apa. Bahkan nanti bisa langsung pelaksanaan di minggu kedua ini nggak apa nanti malah lebih bagus pelaksanaannya lebih lama ya 16 sampai 21 Juni itu di minggu kedua. Nah, kemudian di minggu ketiga itu sudah monitoring itu sudah di monitoring pelaksanaan masih jalan dan monitoring tanggal 23 sampai 28 Juni 2025. Lokasinya di lahan-lahan ini bisa di wilayah tempat masing-masing ya.
Nah, tapi ini ada kelompoknya. Kita lihat. Jumlah mahasiswanya 20, kelompoknya ada 4. Nah, kelompok pertama ini ada Aulia Hanindya Putri, Anissa Nilam Ali Cahyani, Clara Karunia, Dewi Adenin dengan pembimbing Muhammad Anis Fahmi. Ini kelompok satu. Oke. Kemudian kelompok dua, ini ada Dewi Husnayain, Imania Husna, Nabila Nindya, dan Novian Abadi. Dengan pembimbing Ibu Endah Retnani Wismaningsi, SKM MKes. Kelompok tiga itu ada Unsiah Zulfa Ulinuha, Rofiah Masruro, kemudian Sakina Salsanandya Prima Setiawan, pembimbingnya Ibu Dianti. Ini kayaknya ada nama yang kurang ya. Harusnya satu kelompok 5 ya Bu Dianti ya. Iya, Pak, 5. Ya nanti ditambahkan Bu Dianti. Nah, kelompok 4 ini ada Nadira Rismawati, ada Samara Salma Salsabila, Fani Ilham, dan Yuga Putri. Dengan pembimbing Ibu Geraldine Ranin Kirana, SKM MPH. Nah, tambahnya mungkin bisa disampaikan Bu Dianti untuk namanya per kelompoknya. Kelompok satu tadi tambahnya siapa, dua siapa? Ya, sebentar, Pak. Kelompok Misal Dewi Adenin Farid. Jadi Farid ya yang belum masuk. Terus kemudian untuk yang kelompok 2 itu Dewi Nayain, Imania, Nabila, Novian, dan Nurholisatul. Jadi tadi Nurholisatul yang belum masuk. Terus kemudian untuk yang kelompok 3 itu Unsiah, Rofiah, Sakinah, Salsananda, dan Susnawati. Susnawati yang belum masuk. Kemudian untuk yang kelompok 4 itu Nadira, Samara, Fani, Fani Ilham, Yuke, dan Carolina Sabri. Jadi tadi kurang yang Bu Carolina Sabri yang belum masuk. Ya itu ya Bapak Ibu tambahannya. Apakah yang baru ditambahkan itu koordinator apa gimana Bu Dianti? Pak, Pak Bukan Fani kurang ya? paling bawah yang belum Oh, masuk. ya nanti kesepakatan ya kalau koordinator itu kesepakatan kelompok ya. Ya. Ya mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu pembimbing, Bu Dianti, Bu Enda, Bu Geraldine, atau langsung pertanyaan dari peserta PBL silakan. Kita diskusi bareng-bareng nanti bisa kalau kira-kira ada masalah nanti bisa kita pecahkan solusinya bagaimana di sini ya. Silakan, silakan. Permisi, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak, izin. Terkait PBL ini, untuk info awal itu di tempat kerja, nggih, Pak. Nah, ini kan kelompok, Pak. Untuk kelompoknya itu juga dari beberapa mahasiswa kan berbeda untuk daerahnya. Itu pelaksanaannya bagaimana ya, Pak? Dan untuk pelaporannya, apakah digabung jadi satu atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, wilayahnya beda-beda ya tadi ya. Contoh ini Ibu siapa kelompok berapa tadi ya? Izin, Pak, kelompok 4. Kelompok 4 daerahnya mana aja itu? Ada Banyuwangi, Mas Fani Ilham ini sepertinya daerah luar Jawa sama Mbak Carolina itu juga Kalimantan kalau nggak salah. Mungkin ada Bu Carolina di sini. Jadi lumayan jauh Pak untuk daerahnya. Pencar semua ya. Iya, terpencar Pak. Ya untuk PBL ini kesulitan nanti kalau wilayah wilayah apa ya? Wilayah belajarnya itu di satu satu tempat.
Kalau reguler itu saya ceritakan dulu ya. Kalau reguler ini kita tempatkan di satu wilayah desa atau dusun, nanti lingkupnya di RW tertentu, mereka nanti melakukan analisis situasi, perencanaan program, dan evaluasi itu di wilayah tersebut, satu, karena reguler. Nah, kalau RPL ini sebenarnya akan kesulitan kalau caranya seperti itu. Mungkin mirip dengan tahun sebelumnya, bahwa kalau PBL RPL ini dilakukan di wilayah tempat tinggal masing-masing. Yang satu. Jadi ada yang lingkup kerjanya itu di wilayah tempat tinggal masing-masing. Misalkan ibu di tempat tinggalnya di RW berapa, nanti analisis situasi masalahnya di sana. Gitu. Nanti di satu kelompok kan beda orang, banyak orang, gimana? Ya nanti di setiap setiap em, mahasiswa nanti di tempatnya masing-masing. Gitu. Kedua, bisa jadi nanti yang diambil adalah temanya di tempat kerja masing-masing. Jadi analisis situasinya, masalah kesehatan itu di tempat kerja, misalkan. Jadi nanti kalau tempat kerja juga banyak cakupannya kan. Jadi ada K3, ada kesehatan mental, ada promosi kesehatan mungkin, kemudian ada yang lain-lain lah di habit statistik itu juga bisa masuk. Ya, nanti temanya apa, topiknya apa yang diangkat, nanti bisa konsultasi dengan pembimbing. Jadi kalau reguler itu kita kita bawakan kuesioner terstandar untuk analisis situasi masalah. Ya, jadi kira-kira ada 200 pertanyaan itu untuk analisis situasi masalah karena di masyarakat itu umum. Kemudian kalau RPL gimana? Kalau RPL nanti akan difokuskan pada masalah tertentu. Di awal itu sudah ditentukan. Nanti silakan bisa bimbingan dengan Bapak Ibu dosen yang diangkat ini kaitannya tentang apa aja. Jadi misalkan pakai kuesioner yang teman-teman reguler itu nggak apa-apa, nanti bisa difokuskan yang mana itu boleh. Ya, di sana itu lengkap, itu komplit, itu semua peminatan masuk. Ada semua untuk masalah kesehatan masyarakat masuk. Nanti bisa ditambahi pertanyaan-pertanyaan lain dengan karakteristik di tempat masing-masing itu juga boleh. Ya, jadi nanti pelaksanaannya tadi kalau pertanyaannya gimana tempat pelaksanaannya bisa di tempat wilayah daerah tempat tinggal masing-masing atau di tempat kerja masing-masing. Nanti untuk topiknya ya kalau analisis situasinya mau menyeluruh ya silakan, tapi kalau sudah eh, fokus ke topik tertentu ya silakan nanti disepakati saja kelompok dan pembimbing bagaimana. Apakah satu orang dengan orang lain bisa bisa berbeda? Ya tergantung situasi di tempat masing-masing, ya kan? Nanti kalau oh di sini menurut data sekunder terbanyak ini, mau difokuskan ke sini, arahnya ke sini, boleh. Kalau ini di tempat ini biasanya data sekundernya X, di daerah ini Y gitu misalkan. Nah, nanti gimana? Ya bisa jadi berbeda. Nah, tapi ini nanti didiskusikan dulu dengan para dosen pembimbing. Gitu, nggih. Jadi intinya bisa di tempat kerja, bisa di wilayah tempat tinggal masing-masing, meskipun per kelompok. Baik, Pak. Izin menyimpulkan nggak, Pak, agar satu persepsi nggak, Pak? Untuk ini berarti kita mencari kasus terlebih dahulu ya Pak. Kasus yang misalnya satu tema kesehatan mental. Nah, di mana kita bisa menghubungkan terkait kesehatan mental pekerja itu di beberapa tempat kerja kita. Misal saya di Banyuwangi, Mbak Carolina di NTT bagaimana tempat kerjanya, lalu Mas Fani di Kalimantan bagaimana begitu Pak untuk pelaporannya. Ya, boleh. Jadi misal sepakat kesehatan mental ya nanti yang di Banyuwangi nanti oh, angkat kesehatan mental di Kalimantan angkat kesehatan mental itu boleh. Siap Pak. Berarti berarti wilayahnya tempat kerja ya itu berarti ya. Iya Pak.
Misalkan Ya. begitu. Baik Mungkin Pak, ada terima kasih. tambahan dari Bu Dianti atau Bu Enda atau Bu Geraldine yang kemarin tahun kemarin juga membimbing. Em, Mungkin ada case-case tertentu bisa diceritakan. Silakan. menambahkan Izin masuk Pak Fami. Ya, menambahkan silakan Bu siapa nih tadi nih? Geradin, Geradin. Bu Geraldine. Untuk tahun kemarin itu tidak terbatas pada wilayah kerja, jadi bisa dilaksanakan misal di sekolah begitu. Jadi mungkin bisa dilihat dari case-nya kalau misalnya kemarin itu kan rata-rata yang masuk ke S1 RPL itu adalah lulusan D3 TG. Jadi kemarin kasusnya soal gigi yang ada di anak kecil TK begitu. Boleh kalau misalnya memang mau melakukan seperti itu. Nah, yang saya bingungkan Pak, mungkin bisa disepakati juga apabila ini apakah satu kelompok itu temanya harus satu atau bisa berbeda-beda. Kalau bisa berbeda-beda mungkin akan lebih kaya di sini ya permasalahan yang bisa kita angkat. Tapi kalau mungkin hanya satu ya nanti kita upayakan satu tema untuk kelima orang dalam satu kelompok. Begitu, Pak. Ya, Bu Geraldine, terima kasih. Ya, betul sekali ya. Jadi wilayah kerja, tempat kerja atau wilayah tempat tinggal atau populasi tertentu ya. Nah, tadi disampaikan di di sekolah, yaitu kan populasi tertentu ya, boleh aja. Makanya tadi di awal biasanya kita studinya itu adalah data sekunder ini yang bermasalah di daerah sini itu apa, misalkan gitu. Nah, kemudian apakah nanti satu kelompok bisa beda-beda atau harus sama? Nah, kembali lagi tadi analisis situasi data sekunder masing-masing. Nanti kalau disepakati sama, boleh, ya kan? Nanti kalau disepakati tidak sama, boleh tergantung data sekunder prioritas masalah di wilayah masing-masing. Karena kan mungkin di Banyuwangi sama di Pontianak bisa jadi berbeda gitu. Jadi nanti di Banyuwangi bisa ngangkat apa, di Kalimantan bisa ngangkat apa. Jadi Jadi tergantung studi datanya awalnya ya, Pak ya. tadi Nggak prioritas harus satu tema, nggih. biasanya kalau di wilayah tertentu, oh yang diprioritaskan masalah ini, di wilayah lain lagi masalahnya lain lagi, tergantung data sekundernya bisa jadi kan gitu. Kalau mau sama ya nggak apa-apa nanti sama itu juga apa ya sama itu artinya di sini oh kesehatan mentalnya seperti ini di sana kesehatan mental seperti ini nanti bisa kayak juga gitu ya kalau populasi tertentu boleh populasi tertentu biasanya populasi tertentu tergantung dari background masing-masing peserta PBL ya backgroundnya misalkan apa kemarin teknik gigi tadi yang sampaikan Bu Geraldine ya nanti nanti populasinya apa yang terkait bisa. Ya, monggo silakan lagi tadi Bu Geraldine, Bu Dianti, Bu Endah silakan. Mungkin evaluasi yang tahun kemarin juga yang mungkin bisa diperbaiki untuk di sini silakan. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Izin menambahkan juga terkait dengan pelaksanaan PBL ini. Jadi memang kalau untuk populasi tertentu itu mungkin karena memang kemarin beberapa ada yang belum bekerja. Jadi kondisinya memang belum bekerja. Terus juga jadi tidak ada misalkan kalau misalkan di tempat kerja gitu kan mungkin lebih mengenakan. Sebenarnya kita memudahkan mahasiswa juga terkait dengan perizinan dan lain sebagainya. Makanya kemarin kita ini kan boleh di tempat kerja atau mungkin di lingkungan sekitar. Tapi untuk di beberapa kasus yang memang teman-teman belum bekerja itu boleh memakai populasi-populasi tertentu seperti tadi di sekolahan, seperti itu juga bisa. Terus mau menambahkan juga untuk pelaksanaan PBL ini nanti akan ada pembiayaan yang dari kampus, nggih. Jadi untuk pelaksanaan program itu akan ada biaya
dan juga untuk misalkan ada perizinan yang memang membutuhkan dana, mungkin ada beberapa wilayah atau beberapa lokasi atau tempat PBL yang nantinya mungkin harus membayar untuk perizinan atau mungkin nanti untuk di lahan harus pada saat pengambilan data itu harus ada pembayaran. Nah, itu boleh untuk nanti jadi sistemnya silakan nanti dari masing-masing kelompok untuk mengirimkan ini nggih, nama dan juga nomor rekening nanti akan saya list di grup. Jadi salah satunya untuk menjadi bendahara dan nantinya untuk memberikan pelaporan. Jadi nanti ada uang pelaksanaan program dan juga uang untuk perizinan atau pembayaran lokasi PVL. Kalau misalkan Bu ternyata di tempat saya lokasinya gratis tidak perlu membayar karena di tempat kerja sendiri gitu. Jadi monggo nanti bisa dimanfaatkan uangnya nanti untuk pelaksanaan programnya. Mungkin untuk pada saat kita nanti pengambilan data, terus kemudian nanti pada saat pelaksanaan program kan kita butuh mengumpulkan banyak orang, kemudian membutuhkan konsumsi, membutuhkan untuk media dan sebagainya. Nanti silakan itu nanti, tapi kami mohon untuk ada kwitansi yang ini nggih, kwitansi yang resmi yang artinya berupa kwitansi printout atau kwitansi yang ada berstempel. Nah, nanti bisa dilaporkan di akhir pelaksanaan program. Nah, terus juga ada satu lagi bahwa nanti harus ada satu luaran, minimal satu luaran per kelompok dan kalau misalkan ternyata oh kelompok nanti ada beberapa lokasi gitu nggih. Terus kemudian misalkan sasarannya berbeda-beda, misalkan sama-sama kesehatan mental, tapi yang satu ternyata di pada pekerja, yang satu di tempat kerja yang lain, satunya di rumah sakit, satunya di pekerja tambang misalkan. Nah, itu kan nanti kemungkinan outputnya akan berbeda. Karena kan beda beda ini nggih, beda pada saat kita analisis masalah penyebabnya apa nanti kan pasti solusinya juga mungkin dari satu tempat dengan satu tempat yang lain kan akan berbeda. Nah, nanti mungkin pasti akan ada luaran yang berbeda juga. Nah, itu nanti bisa untuk setiap kelompok minimal itu ada satu luaran yang bisa untuk kita hakikan. Nanti untuk pelaksanaan hakinya, untuk ininya akan ada pembimbing ya dari pembimbing, nanti akan memfasilitasi, membantu untuk proses penerbitan hakinya, dan untuk pembayarannya juga nanti akan ada diambilkan dari uang yang ini, uang dari yayasan. Jadi nanti yang kemarin sudah dibayarkan itu memang sebagian kita gunakan memang untuk pelaksanaan program ini. Jadi nanti untuk perizinan untuk pelaksanaan program dan juga untuk luaran haki nanti akan ada uang tersendiri yang nantinya kita distribusikan ke masing-masing kelompok seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Fahmi. Baik, terima kasih Bu Dianti. Tadi ada kewajiban untuk hadiah minimal satu per masing-masing kelompok ya. Satu itu minimal ya. 5 boleh. Ibu Dianti ya. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan teknisnya tadi keuangan dan apa terkait dengan ya apalah teknisnya di lapangan gitu. Monggo. Atau sudah jelas? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Pak kesempatannya. Izin bertanya terkait perizinan, surat perizinan. Kalau misalkan eh, kan untuk yang masih belum ada di tempat kerja. Nah, kalau misalkan kita mau membuat surat perizinan untuk ke beberapa tempat gitu yang mungkin nantinya kita jadikan tujuan untuk tempat PBL, apakah diperbolehkan terkait suratnya itu untuk membuat beberapa? Karena mungkin kan bisa jadi ke SD atau ke tempat lain itu ada yang kurang berkenan mungkin ya. Jadi membuatnya lebih dari satu gitu. Terima kasih. Persuratan. Berarti seperti apa? Seperti ancang-ancang gitu dah. Jadi satu membuat banyak nanti yang mau mana gitu atau rencananya memang sudah banyak nanti yang membuat sesuai perencanaan itu, Ibu. Ini Pak, jadi kan masih belum ada tempat kerjanya. Jadi
coba memasukkan ke SD atau mungkin tempat lain yang ada di sekitar domisili gitu. Jadi nanti kalau misalkan di satu tempat itu tidak menghendaki kita eh, belajar atau pelaksanaan PBL di sana, di tempat yang satunya yang berkenan seperti itu sih Pak. Sebaiknya kalau kalau persuratan ditujukan ke yang sudah jadi sasaran. Biasanya sebelum kita bersurat, kita sudah tektokan dengan orangnya dulu. Ini kira-kira boleh apa tidak. Jadi tidak tidak sama sekali belum belum pernah bicara sih. Jadi misalkan kita mau ke sekolah A, nah kita ke sekolah A dulu. Ini saya dari ini rencana seperti ini, apakah kegiatan seperti itu diperbolehkan? Oke, nanti biasanya baru kita buat surat gitu. Jadi nanti nggak buat banyak. Cuman untuk proses pembuatan surat ini kan lewat OASIS ya nanti SOS biasanya 1 hari itu selesai 1 hari 24 jam lah itu biasanya selesai. Kita ngajukan sekarang entah sore atau besok pagi-pagi itu udah selesai. Baik, berarti kalau misalkan sudah tentu tempatnya, baru kita pembuatan suratnya begitu nih Pak. Ya, biasanya kita sudah confirm confirm dulu ke tempatnya. Nanti untuk pembuatan surat nanti bisa langsung dibuat setelah tempatnya bisa gitu. Nanti kalau membuat surat banyak dan itu nanti yang pertama itu sudah oke, nanti yang lain nggak kepake gitu kan. Seolah-olah ditolak nanti. Padahal kan sebenarnya satu langsung langsung oke gitu. Jadi baiknya nanti confirm dulu ke tempatnya, omong-omongan dulu, nanti oke, nanti langsung bersurat. Gitu, nggih. Mohon izin menambahkan, guys, Pak Fahmi, Ya, Ibu silakan Bu Dewi. Endah. Pengalaman yang sebelumnya biasanya memanfaatkan jejaring, misalkan ada keluarga yang mungkin guru seperti uh, itu dimanfaatkan, ditanya dulu mungkin nanti kan lebih lebih mudah. Kalau dari saudara seperti itu ke guru, terus sudah disampaikan dulu ke mungkin ke pihak sekolah, nanti sambil Mbak Dewi bisa mampir ke sana untuk izin informal. Nah, kalau sudah oke, baru nanti diajukan suratnya. Biasanya itu akan lebih gampang, lebih cepat dan seringnya akan lebih disetujui seperti itu. Gitu. Udah. Terima kasih Bu Indah. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain, silakan. Saat sampaikan biar nggak bingung nanti. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Minimal respondennya berapa ya, Pak? Minimal responden. Ya, responden ini biasanya kita hitung sesuai dengan rumus, misalkan rumus yang umum gitu, Slovin, nanti dimasukkan jumlah populasinya, kemudian nanti ketemu angkanya berapa. Nah, minimal respondennya di situ. Jadi kalau tiba-tiba kita responden berapa, itu kalau dari sisi kesehatan masyarakat itu nggak bisa ya. Jadi nanti coba dihitung dulu dengan rumus. Kalau nanti kebesaran, kalau rumus Lovin itu kan D-nya itu yang pembaginya itu kadang-kadang bisa pakai 5%. Nanti kalau kebesaran biasanya nanti dibuat 10% gitu. Jadi nanti lebih kecil. Nah, tapi ini nanti bisa dikonsultasikan dengan para pembimbing, baiknya gimana. Jadi kalau pertanyaannya minimal sampel berapa, nggak bisa langsung serta-merta ya. Jadi nanti ada rumus perhitungan besar sampelnya. Gitu nggih.
Monggo, mungkin ada yang didiskusikan lagi, silakan. Izin Pak. Oh ya, Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Ini saya mau bertanya Pak. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan, selain komunikasi dan koordinasi ke sasaran atau lokasi tempat yang akan PBL, itu kan kita sebelumnya, minta maaf kalau saya keliru, sebelumnya kita wajib punya, kalau tidak salah, data sekunder Pak. Nah, gitu. Jadi sebelum bertemu dengan apa wilayah atau pemilik tempat kita PBL, apakah permintaan data sekunder ini dengan kita harus kantongi surat dari kampus juga Pak, atau kita bagaimana? ya baik. Data sekunder. Data sekunder itu Ya Pak. bermacam-macam. Data sekunder itu ada yang bisa diakses secara umum, ada yang harus izin, gitu ya. Contoh data sekunder yang bisa diakses secara umum biasanya profil-profil kesehatan di wilayah tertentu. Misalkan profil kesehatan Provinsi X, Provinsi Jawa Timur, itu di-download ada. Kemudian di masing-masing kota kabupaten itu biasanya sudah tercatat di sana. Jadi jumlah penyakit ini untuk kabupaten ini berapa, kabupaten ini berapa, itu biasanya sudah ada. Kemudian kalau kalau mau cari di statistik kesehatan di BPS itu juga secara umum ada. Jadi statistik kesehatan, kemudian penyakit apa biasanya juga ada di BPS. Itu yang toh sederhana, data-data yang bisa diakses secara umum. Kemudian kalau data sekunder yang tidak mungkin belum dipublikasikan secara umum, biasanya data-data yang ada di puskesmas atau dinas kesehatan. Nah, kalau kita mau mencari data di dinas kesehatan atau di puskesmas yang mana itu belum dipublikasikan secara umum, maka kita memang perlu bersurat, perlu izin ya. Nanti pengajuan suratnya bisa melalui OASIS. Jadi ditujukan ke siapa, kemudian dalam rangka apa, minta data apa, nanti dituliskan di surat, nanti bisa dibuat surat secara online lewat OASIS. Gitu. Jadi tidak ini berakhirnya tanggal 28 Juni ya. Tapi untuk mencari data awal, data-data sekunder bisa mulai minggu depan ini, bisa silakan Bapak Ibu mulai mulai apa ya, jejaring tadi yang sampaikan Bu Indah, sudah mulai omong-omongan dengan jejaring sana, kira-kira kalau saya mau melakukan ini di sana bisa atau tidak. Kemudian untuk data ini biasanya adanya di mana, di situ nanti bersurat atau tidak, nanti bisa direncanakan di minggu besok ini. Karena yang ditampilkan di sini hanya 3 minggu yang di lahan. Ya, selain 3 minggu ini, selain tanggal 9 sampai 28 Juni, ada istilahnya perintilan-perintilan kegiatan yang tidak dituliskan di sini. Misalkan ya hari ini pembekalan, kemudian seminggu ke depan sudah mulai cari-cari data sekunder, kemudian setelah minggu ketiga ini nanti pelaporan, kemudian alih informasi, itu kan juga rangkaian dari kegiatan PBL, gitu ya, itu. Jadi silakan nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang tersedia. Untuk tempatnya tadi udah clear ya, berarti ya bisa di tempat kerja, bisa di wilayah tempat tinggal, bisa di populasi tertentu. Itu sangat memudahkan untuk pelaksanaan PBL bagi mahasiswa RPL. Untuk ya ini kelompoknya tadi yang kurang, ya ini kelompok 1, Aulia, Anissa, Clara, Dewi, Farid. Kelompok 2, Dewi, Imania, Nabila, Novian, Nurholisatul. Kemudian kelompok 3, Unsia, Rofia, Sakinah, Salsa, Susnawati. Kelompok 4, Nadira, Samara, Fani, Yuke, dan Caroline. Gitu.
Ya, Pak, mau menambahkan juga terkait timeline. Jadi, pengalaman yang ada juga kadang itu mundur dari timeline gitu ya. Tapi mohon untuk Bapak Ibu RPL yang tahun ini, mohon untuk tidak mundur lagi ya dari timeline yang sudah kita jadwalkan. Karena nanti akan ada juga setelah pelaksanaan selama 3 minggu itu adalah pembuatan laporan dan juga ada nanti alih informasi atau seminar ya, seminar jadi terkait dari hasil pelaksanaan PBL Bapak Ibu ini nanti akan kita seminarkan. Tapi nanti juga mungkin pelaksanaannya juga secara daring gitu. Kemudian juga setelah itu nanti ada jadwal KKN. Nah, kalau KKN ini kan juga terjadwalnya hampir nanti pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan PBL seperti ini karena pelaksanaannya juga online tapi terpusat dari kampus, dari institut, tidak dari prodi. Jadi nanti terkait dengan timeline mohon untuk tidak mundur lagi karena nanti akan terbentur dengan jadwal KKN juga. Jadi nanti tolong untuk bisa ini nggih, mungkin dari mulai sekarang sudah mulai untuk pembimbingan dan juga untuk pencarian data-data tadi. Kemudian kalau misalkan membutuhkan surat dan sebagainya, mungkin dari minggu ini sudah bisa dilaksanakan sehingga untuk pada saat tanggal 9 itu sudah di tahap analisis analisis ini nggih, analisis masalah itu sudah bisa terlaksana. Jadi nanti tidak terlalu banyak mundur jadwalnya seperti itu. Jadi sesuai bisa bisa sesuai dengan timeline. Terus Pak ini kesepakatan bersama nggih. Ini kan tadi kan memang nggak ada yang satu lokasi nggih pelaksanaannya. Tapi dalam satu kelompok itu kan ada 5 orang. Apakah memang semua itu harus pelaksanaan di tempat masing-masing atau boleh kalau misalkan pelaksanaannya itu hanya di beberapa tempat saja. Misalkan dari lima mahasiswa per kelompok tadi pelaksanaannya hanya di 2 atau 3 tempat. Tapi yang lainnya nanti mungkin bagian untuk mengolah data, kemudian menganalisis data dan sebagainya itu apakah diperbolehkan? Kalau pengalaman yang tahun sebelumnya bagaimana ya, Bu Dianti ya? Sama mungkin plus minusnya gitu. Kalau yang sebelumnya eh, di satu tempat bisa, Pak. Tapi kemarin kayaknya Bu Endah, saya kok lupa-lupa ingat ya dari kemarin itu satu satu orang satu pembimbing atau gimana ya Bu ya? Kayaknya PBL-nya individu ya kemarin itu ya Bu Endah ya. Ya, yang kemarin individu, tapi ada eh, dua mahasiswa yang kebetulan misalkan rumahnya domisilinya waktu itu berdekatan. Jadi akhirnya dia ambil satu lokasi seperti itu bisa. Pembimbingnya berbeda waktu itu, tapi sudah ada kesepakatan. Seperti itu kemarin Bu Dianti. Kemarin. Yang kemarin berarti misalkan 2 orang ngambil satu lokasi. Nah, yang pelaporannya gimana Bu Endah kemarin tuh? Yang Untuk kasus seperti itu. oke. Untuk topiknya tapi memang agak diambil yang beda. Jadi walaupun mereka Oh, barengan di hanya lokasi ya, hanya tapi lokasinya laporannya aja yang sendiri-sendiri. sama. Ya, betul. Tapi Nah, kan kalau karena ini kelompok ya. ya, kalau ini yang disampaikan Bu Dianti kan eh, kelompok, kemudian nanti bagi tugas gitu istilahnya. Tempatnya di satu tempat nanti yang menyelesaikan satu tempat itu, kira-kira gitu ya. Nah, pembagian tugasnya di masing-masing kelompok nanti tergantung ya personilnya seperti apa. Gitu maksudnya ya Bu Dianti ya. Ya, Bu. Enggak, Pak. Ini belum ada contohnya berarti. Baiknya gimana nih? Pasti muncul ini nih. Ya betul, pasti muncul ini. Mungkin ada saran masukan dari Bu Endah atau Bu Dianti atau Bu Geraldine. Kalau saya mungkin bisa seperti ini, mungkin monggo nanti disepakati ya Pak. Mungkin nanti bisa di satu lokasi, tapi ada beberapa kegiatan yang artinya
di PBL ini kan mahasiswa belajar ya, belajar juga sebagai salah satunya adalah kemampuan untuk promosi kesehatannya selain perencanaan, analisis data dan sebagainya. Yang artinya harus punya pengalaman untuk menyampaikan di sasaran. Nah, mungkin misalkan mau satu lokasi nanti ada beberapa kegiatan, jika tidak memungkinkan untuk apa namanya datang secara luring, mungkin monggo nanti dari Pak Fahmi dan Bu Dianti seperti apa, apakah diizinkan tapi kegiatannya dia daring seperti itu untuk yang misalkan ada 5 mahasiswa yang 3 atau 4 nanti kebetulan misalkan bisa luring luring, nanti yang satunya daring mungkin seperti itu. Ini masukan saja, monggo nanti arahan dari Pak Fahmi bagaimana? Ya, ini kan nyambung juga pertanyaan yang paling awal tadi kan. Ini satu kelompok beda beda tempat, ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan, mungkin ada yang di Sulawesi gitu kan. Nanti tempatnya seperti apa gitu kan. Kalau efisiensi sih emang satu tempat nanti bagi tugas, ada yang di tempat tersebut. Kalau di tempat tersebut berarti nanti kalau kencar diambil satu tempat tersebut, orangnya nanti yang ada di tempat itu ya ngambil datanya, effortnya lebih besar. Ya itu konsekuensi. Jadi misalkan cari data sekunder mulai dari awal, kemudian nanti analisis situasi, ya kan? Nanti di lapangan itu effortnya lebih besar. Atau mungkin dibuat satu tema, Pak, satu tema dalam satu kelompok, tapi nanti dengan lokasi yang berbeda-beda. Jadi nanti mungkin teman-teman akan bisa banyak berdiskusi. Jadi dalam satu kelompok itu bisa diskusi bareng, mengerjakan bareng terkait dengan mungkin nanti bikin kuesionernya mungkin sama. Kemudian nanti alurnya nanti untuk apa penentuan prioritas masalahnya dan sebagainya itu bisa bisa berdiskusi bersama dalam satu kelompok, tapi nanti pelaksanaannya tetap di masing-masing wilayahnya masing-masing. Kalau misalkan ada yang sepakat tadi misalkan di SD gitu. Jadi nanti semuanya tempatnya itu di SD juga. Seperti itu, mungkin bisa seperti itu. Atau mungkin ngambil satu tema, tapi di tempat kerjanya masing-masing. Karena tempat kerjanya juga berbeda-beda. Mungkin nanti juga akan hasilnya pasti akan berbeda-beda juga. Mungkin nanti materi yang disampaikan atau apa yang disampaikan akan berbeda. Karena kan ternyata akar masalahnya berbeda nih. Ternyata misalkan tentang kesehatan mental. Oh, yang satu di pekerja tambang permasalahannya adalah karena mungkin waktu pekerjaan yang terlalu yang terlalu lama mungkin. Tapi kalau satunya di rumah sakit, tapi karena memang permasalahannya adalah terlalu hektik dengan pasien dan sebagainya. Jadi kan mungkin akan berbeda akar masalahnya sehingga nanti penyelesaiannya akan berbeda juga. Tapi temanya satu tema gitu. Jadi kayak tematik seperti itu, Pak, dalam satu kelompok. Ya ini lebih lebih enak ini daripada satu tempat sih. Ya, jadi satu temanya sama, nanti eh, deskriptifnya itu beda-beda kan. Jadi di wilayah sana, wilayah sini mungkin akan berbeda. Nah, itu pembahasan jadi lebih banyak dengan tema yang sama. Mungkin itu lebih lebih baik daripada satu satu lokasi di mana teman-teman itu tempatnya beda-beda. Kecuali nanti kalau nggak tahu ya di 4 kelompok ini ada yang satu memungkinkan satu lokasi itu nggak, berarti wilayah lingkupnya itu satu lokasi tapi nanti eh, satu kelompok itu kerjanya di lokasi tersebut mirip mirip reguler. Kalau itu boleh, enak juga. Tapi kalau emang nggak bisa jauh-jauhan, boleh yang satu tema ini nanti membandingkan. Jadi di sini seperti apa, sana seperti apa, itu lebih menarik juga. Jadi ada yang sama, jadi nanti membandingkannya enak gitu ya, dengan masalah masing-masing, dengan karakteristik seperti ini, maka kesehatan mental seperti ini. Contoh kalau kesehatan mental, kalau misalkan apa ketiga, misalnya kepatuhannya di tempat kerja seperti ini, seperti persentasenya sekian,
tempat kerja yang seperti itu persentase sekian karena apa. Nah, itu kan pembahasannya kaya ya kan, nanti nanti apa ya, nyambung, saling saling koordinasinya enak gitu. Kalau satu 5 wilayah yang berbeda-beda yang diambil hanya satu wilayah, ya rasanya kayaknya sebaiknya kalau masih bisa dengan cara yang tadi aja, yang temanya sama aja. Ya, kecuali kalau teman-teman itu bisa ngumpul di satu lokasi selama selama waktu itu. Nanti satu lokasi dikerjakan dia mirip reguler jadinya. Ini kan kayaknya enggak mempencar-pencar wilayahnya. Gitu ya. Nah, nanti pertimbangan lainnya ya nanti di bimbingan juga nanti baik-baiknya gimana, plus minusnya gimana gitu. Atau bisa jadi tempatnya sama, nanti yang diambil temanya beda ya bisa jadi kan. Misalkan sama populasinya sama, misalkan populasinya anak SD misalkan. Oh ternyata di sana masalahnya gini-gini karena ini, di sini masalahnya ini gini ini. Bisa kan? Jadi bisa tema sama tempat beda, bisa bisa tempat karakteristiknya sama, nanti masalahnya beda itu bisa jadi. Ya, bisa dipahami ya itu ya. Kayaknya bisa sih. Sisi epidemiologisnya kan gitu. Jadi contoh-contoh judul besarnya gini, masalah kesehatan di tempat kerja. Nah, tempat kerjanya nanti A, B, C, D. Itu kan beda-beda, karakteristik yang beda gitu kan. Nanti tim yang paling tinggi tempat kerja yang seperti apa gitu. Nah, itu contoh satu tema tempatnya beda. Nah, kalau tempat sama temanya masalahnya beda bisa jadi contoh masalah kesehatan anak SD misalkan kelas sekian sampai sekian misalkan gitu kan. Nah, nanti oh ternyata di SD sini masalahnya ini, SD sana masalahnya ini. Nah, nanti bisa digali kenapa ada masalah ini gitu kan. Ya nanti disusun didampingi oleh Bapak Ibu dosen pembimbing. Kalau ini nggak ada CI berarti ya Bu ya? Nggak ada ya? Langsung hanya dosen pembimbing yang dari kampus aja. Iya Pak, biasanya hanya dosen dari kampus saja. Tapi nanti misalkan dari tempat penelitian, misalkan memerlukan untuk administratifnya, biaya administrasi. Nah biasanya kan itu juga nantinya untuk dari pihak lahan untuk mengecek juga untuk konfirmasi pelaporan dalam tanda kutip CI-nya seperti itu kan. Pastinya kan kalau terkait misalkan instansi tertentu sebelum data bisa dipublish misalkan untuk terlapor dan sebagainya kan mereka juga pasti perlu mengecek nantinya seperti itu. Ya, gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Sudah jelas semua sepertinya ya. Nanti dilanjut dengan diskusi dengan dosen pembimbing ya. Ingat, minggu depan itu sudah bisa mulai urus-urus surat-surat jika diperlukan ya. Dalam seminggu sebelum sebelum penentuan nanti yang diambil temanya apa. Kuesioner apa yang seperti apa ya nanti bisa didiskusikan. Untuk keuangan tadi sudah sampaikan Bu Dianti, ada jatah berapa tadi, nanti keperluannya untuk apa, bisa. Ya kalau sudah tidak ada lagi, bisa kita cukupkan sekian. Ini Pak Fahmi mungkin mengingatkan Bapak Ibu untuk membuat grup dengan pembimbing masing-masing. Nanti akan bisa lebih mudah di situ. Misalkan perlu Zoom juga bisa koordinasi di situ. Ya jangan lupa nanti cara koordinasinya dengan teman-teman satu kelompok dan dosen pembimbing seperti apa silakan. Ya biasanya paling umum membuat grup dulu ya kan. Nanti bisa dilanjutkan dengan Zoom atau apa. Monggo. Siap, Pak.
Udah jelas ya gambarannya ya. Grupnya boleh di WA atau di Telegram saja. Nah, nanti dengan para pembimbing kelompok berapa ini Dewi Husna ini? Nanti tanyakan ke Izin Pak, kelompok pembimbingnya. 2. Kelompok 2 berarti Bu Enda Bu langsung bisa Enda. dijawab Bu Nggih. Enda. Monggo bisa Telegram, bisa WhatsApp, bisa kalau saya. Bu Enda WhatsApp-nya premium, jadi mau grup sebanyak apapun nggak masalah. Wah, Baik kami Pak. hoax. Terima kasih Pak. Bu. Yang kelompok 3, saya request Telegram ya, karena saya jarang buka WA, pakai tele saja. Jam, saya juga tele. Kelompok 4. Siap, Bu Ya. Ger. Iya Bu. Berarti yang WA-nya premium cuman Bu Endah ya, yang lain enggak. Ya gitu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan hari ini ada manfaatnya. Semoga nanti pelaksanaan PPL-nya dilancarkan, dimudahkan, apa yang direncanakan bisa tercapai gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa koordinasi dengan program studi atau dengan dosen pembimbing. Itu saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Pak Bapak. Fahmi. Makasih Kita Bu. perlu foto bersama dulu nggak nih? Banyak yang nggak buka kamera nih. Oh, enggak. Nah, nih buka kamera. Kalau saya izin off cam ya Pak. Wah, ya. Ayo kita foto bersama dulu lah. Bu Gerardin? Saya PEK Pak ini. Oh iya, iya. Ya, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Bapak Ibu. Iya, Aktivitas makasih Bapak. kembali. Makasih Bu. Saya end dari sini ya. Terima kasih. Siap, Bu Ya, Enda. terima Terima kasih kasih. Bu Enda. Iya Bu.